Halo, assalamualaikum. Sekarang kita mau ke Gili Trawangan. Jadi saya akan kasih lihat perjalanan kita ke Gili Trawangan dari Mataram, dari kota Mataram ya. Video ini akan lama karena video ini akan berisi selain perjalanan ke Gili Trawangan, kita juga akan kasih lihat bagaimana sih di Gili Trawangan. Kita akan nginep 1 malam di Gili Trawangan. Jadi perjalanan ini, video ini sampai besok ya. Siapin kuotamu. Nah, kalau mau ke Trawangan itu pasti ngelewatin ini Kota Tua Ampenan, itu pasti. Walaupun kita misalnya kalau nginep di Mataram, hotelnya misalnya di Mataram gitu ya, itu pasti ke arah Senggigi, itu ke sana pasti ngelewatin Kota Tua Ampenan. Kita ke arah Senggigi, ke arah utara. Nah, ini perjalanannya kita ke arah Senggigi dari Mataram ya. Kalau kalian nginepnya di Mataram, berarti kalau mau ke Trawangan itu ke arah Senggigi. Ini kita ke arah Senggigi. Kita lewatin mendaki berbelok-kelok, tapi nggak terlalu biasa karena kita ngelewatin pinggir pantai semuanya. Jadi kalau ke Senggigi itu lewatin pinggir pantai. Kita kayak menyisir pantai. Nah, ini kita di sini nih ada masuk tuh. Nah, ini Pantai Senggigi yang legend itu, nah masuk di situ. Pantai Senggigi. Nah, paling banyak nongkrong itu kalau sore malam di sini. Karena pemandangan yang di bawah pantai itu kan banyak hotel, banyak kafe, jadi kayak pemandangan lampu-lampu. Terus boot-boot yang bersandar gitu. Lampu-lampunya dinyalain, itu jadi bagus dia kalau malam. Nah, di sepanjang jalan dari Senggigi sampai ke sana, pokoknya ke arah utara itu banyak villa-villa, banyak resort-resort bintang 5 gitu ya. Jadi kalian bisa juga nginep, kalau mau ke Lombok itu bisa nginep juga di daerah Senggigi ini. Dari Senggigi tadi yang masuk kawasan Senggigi, terus ke utara sepanjang jalan, kiri kanan jalan itu banyak villa-villa, resort-resort yang bintang 5 ya, karena mayoritas memang punyanya bule-bule, biasanya investor yang bangun di sini. Hotel-hotelnya, resort-resortnya besar-besar. Pokoknya sepanjang jalan itu pantainya bagus-bagus deh pokoknya. Jadi mau berhenti di pantai mana aja sama, bagus-bagus semua. Nah, di sini tempat ngelihat Gili Trawangan tuh paling dekat nih di sini. Lihat ya, di atas nih ya, tanjakan ya Gili Trawangan tuh. Paling dekat ngelihatnya tuh Gili Trawangan tuh, yang syutingnya lain-lain tuh. Kalau kita mau nyebrang ke Gili Trawangan, jadi kan pulau nih. Gili Trawangan kan ada 3 gili, 3 rangkaian gili Trawangan, Gili Air, Gili Menu gitu ya. Kalau kita mau nyebrang ke Gili Trawangan itu yang besar, umumnya yang besar pelabuhan itu ada 2. Yang pertama public itu pakai perahu. Jadi ada 2 public. Ada yang pakai kayak perahu ya, tapi yang lumayan besar gitu ya. Ada yang
speed apa ya? Bukan Fast food sih. Dia lebih besar tapi dia cepat gitulah ibaratnya. Nah, itu yang pertama di pelabuhan publik. Nah, yang kedua itu ada yang pakai fast food. Fast food itu yang begitu-gitu, yang gitu-gitu di air tuh loh. Itu fast food. Itu nyebrangnya fast food itu di Teluk Nare namanya. Jadi ada dua umumnya. Cuman ada tempat penyeberangan itu cuman banyak. Di Senggigi juga bisa kita nyebrang untuk ke Terawangan. Tadi juga di Mentigi juga bisa. Cuman kalau di jalur yang paling dekat itu ya tadi itu di Teluk Nare sama di Pemenang. Oh ya, pelabuhan publik itu di Pemenang. Nah, ini kita memasuki daerah Teluk Nare ini. Jadi di sini tempat penyeberangan tuh, but aja banyak. Nah, ini Teluk Nare. Tempat pintu masuknya sebenarnya tadi juga bisa, cuman umumnya kalau yang dari dulu itu di sini kita bilangnya Bonti sih. Kalau kita yang udah lama, yang dulu kita istilahnya Bonti dia. Kita bilang. Papa mobilku itu. Iya, putra. Nah, kita masuknya itu di sini. Kalau dulu itu Bonti kita bilangnya tuh di situ. Nah, kalau pelabuhan publiknya di Desa Pemenang, Lombok Utara. Jadi kalau Gili Trawangan itu masuknya Lombok Utara. Kalau Senggigi tadi masuknya Lombok Barat. Kalau Gili Trawangan, Gili Air, Gili Menu masuknya Lombok Utara. Jadi di Pemenang tempat pelabuhannya. Nah, untuk biaya kalau yang publik yang fast food itu jauh lebih mahal ya, jauh lebih mahal dari publik. Cuman kalau rame-rame sih dia maksimal 10 orang yang fast food. So, kalau rame-rame sih ya murah juga gitu. Cuman karena kita cuma bertiga ya. Duit, pulus. Kita hemat lah, sama aja. Nah, kalau yang fast food itu hanya 10 menit. Jadi ya mungkin harga sesuai lah dengan kualitas ibaratnya gitu ya. Dia langsung 10 menit, pas banget 10 menit nyebrang dari Teluk Nare ke Terawangan pakai fast food. Nah, kalau kita di pelabuhan publik itu pakai kapal publik itu 30 sampai 45 menit tergantung ombak. Nah, jalan dari Mataram ke Teluk Nare, belok aja bos ini. Jalan dari Mataram ke pelabuhan di Pemenang itu, Bangsal namanya, pelabuhan Bangsal namanya, Bangsal kita bilangnya kalau yang pelabuhan publiknya. Jadi dari Mataram ke Bangsal itu kira-kira 45 menit. Kalau dari Senggigi ke Bangsal 30 menit lah. Tapi bisa lebih cepat kalau kita ngebut. Ya begitulah pokoknya. Nah, dekat nih sudah Bangsal, pelabuhan Bangsal tuh tulisannya Bangsal. Kalau dari Senggigi ini ada perempatan, kita belok kiri. Ini Bangsal nih, kita udah mau masuk Bangsal. Tuh dia perempatan, kita belok kiri. Nah, ini jalannya nih. Kalau lolos ke sana itu ke Lombok Utara banyak air terjun, mau ke Gunung Rinjani, Sembalun tuh. Nah, ini kita belok kiri, kita ke Bangsal. Ini jalan ini tembusnya udah laut tembusnya. Mantap. Nah, ini Bangsal. Jadi kalau kita nginep kita harus nitip kendaraan di sini. Nah, di sini ini banyak kok nitip kendaraan, ada yang nitip motor, nitip mobil, banyak. Kuda. Logonya ada punya ya, oke. Kita nitip mobil di dalam. Nah, kita beli tiket dulu untuk kapal publiknya.
Booth publik. Bayar dulu. Bayar dulu. Bayar dulu. Bayar dulu. Bayar dulu. Terawangan telu Pak. Alamat rasa. Ampenan. Jam pira lampak Pak? Jam pira lampak nih? Kan wah pira nih? Bari yang mudi-mudi coba pun. 26 nggih. Coba lihat tiketnya. Dari mana Mas Agus? Biasa, di pondok. Mana kita? No. Oh. Alias nih musiknya. Nah, kita tunggu ngantri. Udah ada beli tiket tadi, sekarang tinggal kita tunggu. Terowongan dibutuhkan lagi 8 arah penumpang. Ya, lagi 8 orang. Dibutuhkan lagi 8 arah penumpang. Nih, sudah nyampe di Terawangan. Sampai di Terawangan. Kayaknya nyampe di Terawangan. Foto. Iya nggak apa-apa nanti di. Enggak. Enggak. Oke, kita sudah sampai di hotel. Jadi tadi waktu turun kapal tuh kita langsung pesan sepeda ya. Jadi kita sewa sepeda. Ini nggak usah saya sebutin harganya deh karena beda-beda musim beda harga. Nah kita ngambil kamar yang lumbung ini. Ini yang klasik lah, apalah namanya, tapi keren. Oke. Nah kita mau jalan-jalan. Ya belum dimulai perjalanan kita yang sesungguhnya. Nah ini karena musim corona gitu ya, hotelnya sepi. Sebenarnya nih termasuk bagus nih, saya pesennya
pilih hotelnya resortnya, villanya yang bagus. Cuman karena corona, bule-bule itu kan travel warning dari negaranya, ada yang ditarik pulang, ada yang nggak bisa ke sini. Jadi ini lagi sepi nih. Pegawai hotelnya itu cuma satu yang standby. Ini sebenarnya hotelnya bagus, tapi saya nggak usah sebut namanya ya. Ini bagus, termasuk bagus. Nah, itu kamar langganan saya. Kamar yang paling depan tuh paling enak. Di belakang juga ada sebenarnya, tapi nanti kita lihat-lihat. Oke. Nah, sekarang kita mau mandi dulu di kolam. Kita mandi dulu di kolam sama Kak Yana. Nah, karena corona juga ini kita dapat harganya murah gitu ya. Ya, sebenarnya sih kasihan juga. Saya juga usaha travelnya mati. Saya main dulu di sana lah. Yuk. Ya, sekarang kita mau keliling Gili Trawangan. Kita puterin Gili Trawangan. Gimana, Dek? Kita kelilingin Gili Trawangan. Oke, siap? Oke. Kita puterin satu pulau pakai sepeda. Oke. Trawangan sepi, corona sepi banget. Bulenya cuman dikit. Sepi, Trawangan sepi. Sepi. Soalnya corona. Nah, di Trawangan ini nggak boleh ada. Di Trawangan ini nggak boleh ada kendaraan bermotor, jadi bisanya hanya sepeda dan cidomo. Cidomo itu yang itu kan bukan itu. Jadi sepeda sama cidomo. Cidomo itu yang pakai kuda itu, andong lah. Ini cuma bisanya cuman itu. Nah, ini sepi banget sumpah. Tapi nanti kita lihat di sebelah sana. Kalau di sebelah sini sih emang sepi kalau kita ke arah sini. Saya sengaja lewat arah sini karena nanti biar kita bisa sunsetan di sebelah sana.
Kita nih mau kelilingin Gili Trawangan. Jadi pulaunya kita kelilingin dengan sepeda. Nah, kalau kita kelilingin Trawangan ya. Nah, ini kayak ini di ujung gitu ya, di bagian yang memang sepi. Jadi ini nggak ada penginapan, ada tapi dalam banget. Nggak ada kafe, nggak ada apa, ini kayak yang di sudut yang paling sepi deh. Nah, ini lagi dibangun nih kayaknya apa ya, hotel ya, penginapan deh. Ini kayak di ujung yang sepi banget. Nah, ini kita kelilingin lagi. Waduh, ini mati, sepi, mati dia. Apa yang mati? Hotelnya tuh. Dedek capek enggak? Enggak ya? Iya kan papa yang goncang. Lu kan duduk di situ. Aduh, kasihan banget ya, mati ya. Apa yang mati? Kafenya ini sepi tuh, terbengkalai karena corona. Apanya corona? Corona, penyakit corona yang dibuat-buat itu. Apanya tapi yang corona? Penyakit corona. Penyakit? Iya. Makanya mati lampu. Iya tuh. Terbengkalai dia. Sepi karena ndak ada bule. Bulenya pulang. Bule itu yang Apa itu papa yang putar? itu tower. Tawar apa? Tower. Untuk apa tawar? Nggak tahu papa. Itu tower apa mungkin? Untuk tembak? Iya mungkin. Mungkin. Apa mana tempat aman lantainya? Sini mungkin. Padahal bagus ya. Apa? Padahal bagus. Tapi Sepi. sepi karena Nah, jel jel, leh. le. Yang ini enggak jalan bagus. Happy. Betul. Ini padahal sebelum corona nih bagus banget di sini, rame. Iya benar sumpah. Di sini bagus banget deh, yang di bagian sini. Ini tuh mati, ya ampun, kasihan banget. Ini juga sepi. Tuh. Padahal di sini sebelah sini bagus banget. Tuh kayak ada taman. Tuh ini apa ini ditutup. Nah itu tempat main volley bule. Biasanya sepi banget ya, kasihan. Sepi, sepi, sepi.
sepinya. Itu pada rusak. Pada rusak. Tuh tempatnya biasanya kalau pas sunset tuh dia dipakai kayak dugem-dugeman gitu. Nah di daerah sini di sudut yang di sini ini biasanya dipakai apa ya, full moon party biasanya nih. Di sudut yang di sini full moon party itu jadi saat bulan purnama gitu ya, ada acara rame-rame bakar api unggun gitu yang besar banget. Nah itu pada semua itu pada nyampur, lokal, bule, semua pada nyampur. Aston Sunset. Ini juga nih mati. Ya ampun. Ini juga mati, ndak jalan. Bloody Mary sepi. Ini gitu-gitu doang dia. Ini juga mati. Ini juga mati. Lampu. Nah di sini, biasanya orang-orang yang dari sana, yang dari sentral, ada dari tempat kita nginep itu biasanya jam 5, jam 4 itu sudah pada lari ke sini, pada jalan ke sini gitu, karena di sini itu spot sunsetnya. Pada larinya ke sini tuh. Ya tuh. Nggak ada kehidupan. Tuh begini rupanya ombak sunset. Nah, itu yang ayunan-ayunan di pinggir pantai. Itulah tempatnya dia sunsetan pada kesini kalau udah Nah, kalau udah jam 4, jam 5 sore itu pada kesini. Nah, di situ biasanya ada musik-musikan gitu ya. Juga mati. Iya. Ombak sunset. Itu juga tempat bunganya mati. Terbengkalai banget. Pada terbengkalai yang di sebelah sini. Kasihan banget. Halo Nda. Halo Bing. Masa Bing sih katanya? Kan kakak ya? Bunda, Dede kan kakak. Bukan Bing. Ya. Aduh, ini juga terbengkalai tuh. Nggak ada orang. Kolamnya nggak diurus, tapi padahal bagus banget ya. Tuh, nggak ada orang. Karena corona jelek. Terbengkalai buah-buah. Cidomo. Dia gali pasir. Nggak bisa itu deh tuh. Sebelah kanan, lihat kanan. Kanan, kepalanya ke kanan. Tuh. Lihat enggak?
Nah, ini udah di sudut yang di bagian yang lumayan rame. Kita lihat ya sebelah sana. Karena tadi memang yang kita lewatin tuh memang yang sudut terpencilnya lah gitu ya, sudut jauhnya dari sentral gitu. Nah, ini sudah masuk bagian ramenya. Nah, ini udah masuk kawasan ramai. Ini sebenarnya, oh ini Villa Ombak. Aduh, ini Villa Ombak. Mayoritas yang pinggir pantainya sedang direnov. Kayaknya mau dibuat pagar pembatas deh. Ini udah ini kawasan rame nih, yang banyak pub, banyak klub, disco. Nah, ini adalah sentral. Jadi nanti ini di sini kalau malam itu tempat menjual lokal food. Nah, itu pelabuhannya. Kalau yang pakai fastboat turunnya di situ. Nah, ini kita sudah mau ke titik balik lagi, titik awal tempat kita jalan tadi nih, kawasan sentral, kawasan ramenya. Sama-sama. Bagaimana cara ngecek? Situ aja lah kita parkir deh. Kayak Ana pengen main di pantai.
Oke, tadi sore kita sudah jalan-jalan keliling keliling Gili Trawangan. Jalan-jalan. Iya kan kita kelilingin Gili Trawangan. Jadi ya Pantai waktu aku. oh ya ke pantai juga. Jadi kalau kita lihat nih masa corona Pantai juga. Gili Trawangan Waktu sepi. Dede main Equator Jumping. Jadi kalau kita lihat masa corona nih Gili Trawangan sepi ya. Banyak hotel-hotel, banyak resort yang terbengkalai karena sepi, apalagi yang di pojok-pojok sana, di ujung-ujung yang jauh dari sentral itu terbengkalai, kafe-kafenya juga terbengkalai karena sepi memang, ya kan? Karena bule-bule itu memang travel warning, mereka ditarik sama negaranya, ada juga yang nggak bisa ke sini gitu. Nah, itu kan tadi sore nih. Kalau di Gili Trawangan itu kan memang kehidupannya itu malam. Kita lihat, kalau saya pribadi sih senangnya itu malamnya di sana, di sini gitu ya. Di Gili Trawangan tuh enaknya malamnya. Jadi kita lihat suasana malam ya. Sekarang kita akan Enggak ada sejam setengah. Oh wow, ini malam minggu. Di mana kamu? Sentral masih bukanya. Coba. Angin di pojok tuh. Apa ada nanti? Ya Allah, kira tahun loh. Oke, sudah. Mari mampir. Sila. Ah? Anak mudah dulu. Sana coba. Itu ada. Kamu punya itu. Ya, nanti. Kalau udah full nanti bagi. Buat makan, ombok buat makan. Nah. Itu ayam ini, ayam goreng. Hah? Endong? Oke, bos.
Gitu ya. Kalau bule kalau diserobot, excuse me gitu ya. Kalau kita Kamu bisa ngomel-ngomel nyerobot. sendiri. Enggak kan, tapi kita juga udah bisa sama situ gitu loh. Apa? Wait, Itu apa? mana? Queen P kan? Makanya aku banyak. Banyak orang sama. Melihat kau bahagia dengannya, aku terluka. Udah kenyang nih. Kenyang. Yang ngeri-ngeri bule-bule yang ganteng-ganteng nih. Kenapa deh? Yuk. Kayaknya jangan-jangan masuk ya. Apa? Bawa kamu mau ketemu temanmu? Enggak, udah. Iya. Putar apa sih maksud dari? White powder blanket shielding her. Her heart beating louder to confirm.
snowflake caught in her lashes. She was ready to let go. Nah, tadi kita udah jalan-jalan, suasana malam di Trawangan, tapi itu sebenarnya sepi banget, sumpah nggak asik. Karena musim corona gini ya, sepi banget sumpah. Padahal sebenarnya kan kalau di Trawangan itu yang paling enaknya itu malamnya gitu ya, ngelihat suasana malam, aktivitas bule-bule gitu kan, pada ngapa-ngapain, pada cuek-cuek gitulah. Nah terus itu di kafe-kafenya tadi biasanya seharusnya banyak yang live band, live musik gitu ya, ada yang party, ada yang live musik gitu. Tadi itu cuman sama-sama aja yang ada live musiknya tadi, yang ketemu temen tadi. Terus biasanya juga di Rudis, di tempat-tempat yang di kafe-kafe itulah, itu tadi nggak ada, cuman ada akustikan kalau nggak salah tadi satu ya. Sepi banget sumpah, nggak asik di Trawangan. Corona emang aduh kasihan sih sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi gitu kan ya, begitulah suasana di Trawangan malam-malam dalam masa corona ini, sepi sekali. Nah kita sekarang istirahat dulu, besok kita akan cabut dari sini ya. Ikuti terus perjalanan kita sampai pulang supaya kamu tahu informasi bagaimana perjalanan dari Mataram ke Trawangan, Trawangan balik lagi ke Mataram. Oke? Yuk. Halo, selamat pagi. Nah, pagi ini saya mau kasih lihat kalian bagian dalam dari Gili Trawangan ya. Jadi kalau di luar yang kita kelilingin dari kemarin itu kan bagian luarnya ya, bagian pinggir pantainya. Nah, ini saya ajak kalian menelusuri bagian dalamnya, perkampungan aslinya Gili Trawangan. Jadi sebenarnya sama aja kayak tempat lain, ada kampungnya, ada orang-orang aslinya, atau ada penduduk aslinya lah ya, penduduk aslinya ada. Nah di dalam sini sebenarnya juga masih banyak tempat penginapan, masih banyak hotel dan hostel dan tempat-tempat makan lokal food di dalamnya. Pagi ini sepi ya, karena memang kehidupan di Gili Trawangan itu umumnya para wisatawan itu malam hari ya, untuk party ya, pesta-pesta gitu ya. Memang umumnya pagi-pagi itu memang sepi ya, selain juga karena faktor corona, karena Gili Trawangannya memang sepi juga gitu kan. Nah ini di dalamnya ini masih ada juga hotel-hotel penginapan yang bagus ya, campur-campur sama rumah penduduk ya. Jadi kalau penduduk yang rumahnya itu agak bagus, biasanya ya mereka buatin penginapan di situ gitu. Tapi ya ada kios juga, ada kios, ada yang jualan sayur ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi biasanya tamu yang menginap yang di bagian-bagian dalam sini itu biasanya mereka sewa sepeda. Jadi saat turun dari boat sampai di Gili Trawangan tuh biasanya mereka langsung sewa sepeda, atau juga ada yang hotelnya langsung menyewakan sepeda gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kalian mau sebelum ke Gili Trawangan, saat booking hotel itu kalian lihat di OTE itu, lihat nama hotelnya di map ya, jadi berapa kilometer dari pelabuhan atau berapa kilometer dari sentral seperti itu ya. Jadi ada bayangan saat kalian datang ke Gili Trawangan, hotelnya itu apakah di bagian depan atau di dalam sini gitu ya. Para pemuda di Gili Trawangan ya, penduduk aslinya, para pemudanya biasanya bekerja ya di restoran, di hotel-hotel itu di depan itu. Ada juga yang sebagai supplier, seperti itulah. Nah ini kita lihat ada juga lapangan bola di sini. Itu. Ya seperti inilah keadaan di dalam perkampungan Gili Trawangan ya. Jadi mungkin ini yang punya penginapan, punya restoran kan
kebanyakan nih bukan orang ini ya, bukan orang lokal ya. Biasanya sih investor, bule-bule ataupun orang-orang Makassar ya. Kalau di Gili Trawangan itu karena awalnya kan para nelayan dari Makassar yang menemukan gitu ya. Jadi memang ada keturunan Makassar. Jadi ya seperti inilah keadaan perkampungan di dalam Gili Trawangan gitu ya. Ya masih ada tetap masih ada penginapan, toko-toko dan tempat makan di dalamnya, karena memang di dalamnya juga rame ya penduduknya gitu. Oke, sampai sini dulu, kita sekarang jalan-jalan ke pantai dulu ya. Oke, nah kita bisa fotoan di ayunan yang pinggir pantai. Tuh, keren. Sana juga banyak. Tuh pinggir pantai. Sana tuh banyak ayunannya. Ini asik. Ini untuk sampai ke ayunannya itu enggak ini kok, enggak dalam, enggak jauh. Dangkal tuh. Cuman segitu. Asik. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I
Oke, kita sudah turun nih. Ini mobil kita karena kemarin kan kita titip ya, kita bayar, kita nitip sehari. Sekarang kita udah nyampe, kita balik lagi ke Mataram. Masih mau ikutin? Ayo. Ya, ini perjalanan dari Bangsal. Ini keluar Bangsal nih, ketemunya perempatan pemenang yang tadi lagi. Yang kemarin. Buat kamu yang pakai kendaraan pribadi, kalau misalnya sampai ke Bangsal tuh habis bensin gitu, pas pulangnya di perempatan itu kamu lolos dari Bangsal, perempatan itu ada pom bensin deket. Nah ini kita juga nih mau beli bensin dulu. Premium. Nah ini kita pulangnya lewat Pusuk, jadi nggak lewat jalan yang kemarin. Kalau kemarin kan lewat Senggigi tuh yang pinggir pantai. Sekarang kita lewat Pusuk, lewat hutan, tapi ada kayak wisata apa ya, monyet gitu ya. Nanti deh kita lihat jalur lain ya. Nah, kalau ke lewat Senggigi kan belok kiri. Yang dari perempatan Bangsal tuh kita belok kanan. Kalau ini kita dari perempatan Bangsal tadi lolos. Sama kayak di Senggigi, jalan di sini nih berkelok-kelok, nanjak nurun. Nah, cuman di sini tuh pinggir pantainya banyak monkey. Kok pinggir pantai? Pinggir jalan, sorry. Cuman di sini tuh di pinggir jalannya itu banyak monkey. Nah kalau dulu nantinya tuh monkey syuting monkey. Biasa kali ya di mana-mana, kalau di Jawa, Sumatera juga kalau yang jalannya naik begini banyak itu ya, banyak monyet ya. Sama aja sih. Monkey itu pinggir jalan. Ini pinggir jalan. Ren, ngapain tuh pinggir jalan? Kalau jarak tempuh sih ada yang bilang lewat Pusuk ini lebih dekat. Tapi kalau menurut saya sih sama aja. Cuman bedanya kalau kita lewat apa tuh Senggigi ya, itu banyak monkey. Kalau kita lewat Senggigi baik pulang maupun pergi itu enaknya tanpa macet gitu ya, tanpa macet. Terus pemandangannya bagus, kita pemandangan pantai. Kalau pengen mampir di pantai mana gitu bebas karena bagus-bagus gitu, banyak spot fotonya. Nah terus kalau lewat Pusuk ini, nah ini lagi sepi sebenarnya hitungannya. Kalau misalnya akhir pekan tuh biasanya rame banget. Terus di sini tuh jalurnya truk gitu ya, minibus gitu. Kalau lewat Senggigi nggak boleh. Nah lewat sini mereka. Jadi akhir pekan tuh cuman bukan akhir pekan aja sih, susah juga diprediksi. Pokoknya gitu deh, jalur sini itu rame gitu, macet. Apalagi kalau udah ketemu truk, bis gitu ya, yang minibus gitu, itu macet banget di sini, nggak enak banget. Nah ini kalau ini hitungannya ini sepi. Nah ini tak kasih tahu penting nih, situ yang rame-rame di depan itu dulu. Jadi karena ini kan Pusuk ini tempat wisata ya, wisata alam. Nah di sini memang disediakan, dibuatkan tempat gitu ya untuk pengunjung itu berhenti melihat monyet gitu ya, monyet karena memang banyak gitu. Nah cuman sekarang kita nggak boleh kasih makan monyet. Dulu kan biasanya trennya, budayanya dulu kalau kita kesini tuh kita kasih jajan, kita kasih kacang kayak gitu-gitu, monyetnya kita berhenti di situ. Nah tapi sekarang ini nggak boleh kita kasih makan. Karena kenapa? Mereka manja jadinya. Efeknya kalau ada tiap ada orang datang tuh dia kayak ngejer gitu loh, kayak minta gitu, ngejer. Nah
Kalau cewek-cewek, anak-anak kan bahaya tuh, dikejar-kejar gitu kan, bisa digigit, bisa dicakar gitu. Selain itu juga mereka manja, mereka lupa habitatnya gitu, lupa apa ya, makanan aslinya itulah ibaratnya lupa habitat, lupa apa sih namanya makanannya, lupa itunya lah aslinya gitu. Nah gitu, jadi sekarang kita nggak boleh kasih makan monyet di situ. Kalau berhenti ngeliat-ngeliat boleh, cuman nggak boleh kasih makan. Nah saking dari dulunya itu sering dikasih makan sama orang ya, monyet itu kalau dikasih botol aqua itu bisa buka sendiri loh, bisa dia buka sendiri, terus minumnya kayak manusia gitu, saking seringnya dikasih makan gitu. Ya lucu sih kalau kita secara kita yang ngelihat sih lucu, unik gitu ya, apalagi di foto, di video gitu. Cuman kan kasihan monyetnya juga, kayak yang pegang kamera. Ya begitulah tujuannya, supaya mereka tidak mengejar-ngejar manusia gitu. Karena pikirannya kan setiap ada orang yang datang pasti mau dikasih makan, ngejar mereka gitu. Selain itu juga supaya mereka tidak lupa habitat aslinya. Nah, kita sudah sampai di Mataram lagi, bro. Dari Pusuk tadi kita sudah sampai di Mataram. Ya, begitulah perjalanan dari kemarin. Dari Mataram kita lewat Kota Tua Ampenan ke arah Senggigi mau ke Trawangan. Terus di Trawangannya suasana siang, sore, malam, pagi. Ya begitulah, sampai tadi kita beli tiket, sampai kita turun di kapal di Trawangan. Terus pulangnya kita lewat Pusuk, kita lewat jalur lain gitu ya. Perginya kan tadi kemarin tuh kita lewat jalur Senggigi, yang lewat jalur pinggir pantai. Nah tadi kita pulangnya lewat jalur Pusuk, lewat jalur yang naik gunung-gunungnya, pegunungannya yang banyak monyetnya. Nah ini kita udah di Mataram. Oke, kalau boleh komen dong, kira-kira kalian nih pengen taunya di Lombok tuh yang mana ya, wisata apa, bagaimana perjalanan. Nanti kita kasih review videonya yang detail lagi. Oke, jadi kalian bisa milih nih kesini mau pakai pesawat, kendaraan pribadi, mobil, atau bagaimana ya. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa kita juga punya tips-tips untuk mahasiswa. Assalamualaikum.